Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh safik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita tentang Thariqah. Mengapa Thariqah tidak berkembang di Mekah atau di Madinah? Ada lagi orang yang bertanya pada Gus Afik, dan bahkan ada pula orang yang anti Thariqah yang menuduh dengan berkata, kalau ajaran Thariqah itu adalah ajaran dari Rasulullah yang diajarkan kepada sahabat, mestinya Thariqah itu berkembang di Makkah atau di Madinah. Akan tetapi kenyataannya perkembangan Thariqah itu kok di Persia atau di Iran. Ya, ini adalah orang-orang yang anti Thariqah. Bahkan ada juga yang ingin mengadu domba antara Sunni dengan Persia, ya, dengan Syiah. Nah, ini ada juga ya faham yang seperti itu. Ini tandanya kalau Thariqah itu buatannya orang Persia saja. Sebab kalau memang betul Thariqah itu ajaran Islam, pasti berkembangnya itu di Makkah atau di Madinah. Ini pertanyaan dari sedulur Gus Afik dan juga pertanyaan dari orang-orang yang anti Thariqah. Bahkan orang yang anti Thariqah tersebut selalu ingin memojokkan atau mengadu domba antara yang merasa Sunni dan orang-orang yang memojokkan atau mengadu domba antara Sunni dengan Syiah. Nah, ini harus saya luruskan supaya apa? Supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan seperti yang terdahulu. Perlu diketahui bahwa tidak hanya Thariqah saja yang berkembang di Mekah atau Madinah. Jadi perlu kita ketahui bahwa tidak hanya Thariqah saja yang tidak berkembang. Sekali lagi, bukan hanya Thariqah saja yang tidak berkembang di Makkah atau di Madinah. Saya kasih contoh sedulur, ilmu qiraati itu tidak berkembang di Makkah atau di Madinah. Ilmu qiraati itu adalah dari Rasulullah, akan tetapi perkembangannya itu di Persia. Tokohnya adalah Abu Ammar. Sab'a al-Kisani itu adalah orang Persia. Jadi tokoh qiraati itu adalah Abu Ammar. Sab'a al-Kisani itu adalah orang Persia. Begitu juga
ilmu hadis juga tidak berkembang di Makkah atau di Madinah. Akan tetapi berkembang di Persia. Imam Bukhari itu dari mana? Dari Persia. Imam Nasai itu juga dari mana? Dari Persia. Ibnu Majah itu dari mana? Malah dari India. Jadi ilmu hadis itu tidak berkembang di Makkah atau di Madinah, tetapi di Persia. Bahkan ada juga yang di India. Padahal ilmu hadis itu dari Rasulullah, tetapi mengapa tidak berkembang di Mekah atau Madinah, tapi kok berkembang di luar Mekah atau Madinah? Saya kasih contoh lagi. Begitu juga ilmu Lughatul Arabiyah, yakni ilmu tata bahasa Arab, juga berkembang di Persia. Contohnya adalah Imam Subaweh. Beliau adalah ahli ilmu nahwu, juga orang Persia. Begitu juga Abu Ali, juga orang Persia. Abu Qasim Az-Zazud juga orang Persia. Ilmu filsafah juga tidak berkembang di Makkah atau Madinah, tapi berkembang di Persia, seperti Al-Arabi, Ibnu Ma'nawi, dan lain-lain juga orang Persia. Ilmu fikih juga berkembang di Persia. Imam Abu Hanifah orang Persia, Abu Yusuf orang Persia. Ilmu tafsir juga berkembang di Persia. Imam Fakhrul Razi, Hakim Nazili itu adalah orang Persia. Ilmu kalam juga berkembang di Persia. Abu Mansur Maturidi, Ikhwanus Sofa itu orang Persia. Padahal semua itu ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diterangkan dalam kitab Muqaddam Ibnu Khaldun halaman 36. Dan yang perlu panjenengan ketahui sedoyo, ilmu tasawuf itu juga berkembang di Persia, bukan berkembang di Makkah atau di Madinah. Nah, makanya panjenengan sedoyo, seandainya ada orang yang ingin menjelek-jelekan baik itu Sunni maupun Syiah, nah, maka jangan sampai terjadi lagi pada waktu zaman khalifah-khalifah. Ya, contohnya apa, Gus? Yang ilmu tasawuf itu berkembang di Persia. Fudail bin Iyad, Halaj Mansur, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bahauddin Naqsabandi, Abu Nasor, Fariduddin Athor, Jalaluddin Rumi, Imam Ghazali,
Imam Sugrawardhi, semuanya itu adalah orang Persia, orang Iran, bukan orang Arab. Meskipun ilmu-ilmu Islam tersebut muncul dari orang Arab, akan tetapi kenyataannya hampir semua ilmu-ilmu keislaman tersebut berkembang di Persia. Mengapa berkembang di Persia? Karena Rasulullah SAW itu sudah bersabda, qala Rasulullah SAW, laukana ilmun mu'allakon bisuroya la tanahalu min abnai firosah. Telah bersabda Rasulullah SAW, jika ilmu itu bergantung di bintang suraya, pasti yang bisa memperoleh adalah anak-anak Persia. Jadi dalam hadis di atas, yang bisa mengambil ialah min abnail firosah, dari anak-anak Persia, bukan min abnail Arabi, dari anak-anak Arab. Ini ada hadisnya, sedulur. Sampean catat dalam kitab Jami'us Shogir bab huruf lam jilid 2 halaman 202. Dan pertanyaannya, mengapa ilmu-ilmu tadi kok tidak berkembang di Arab, termasuk ilmu tasawuf? Sebab setelah sepeninggalan sahabat Abu Bakar, di situ orang-orang Arab tidak sempat mengurusi soal ilmu. Adapun yang diurusi ialah masalah politik atau pemerintahan. Setelah sahabat Abu Bakar memegang pemerintahan 2 tahun, kemudian beliau diganti oleh Umar. Sahabat Umar bin Khattab pun wafat, terbunuh. Sebab apa? Sebab persoalan politik. Lalu diganti oleh Khalifah Utsman selama 12 tahun. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan pun juga wafat. Sebab apa? Sebab terbunuh, dan itu pun gara-gara politik. Kemudian diganti oleh Sayyidina Ali selama 5 tahun, dan Sayyidina Ali pun juga terbunuh. Sebab apa? Sebab soal politik. Kemudian setelah itu timbullah Daulat Umayyah, yakni bentuk kerajaan-kerajaan, sedangkan sebelumnya negara demokrasi. Setelah Daulat Umayyah runtuh, lalu diganti Daulat Abbasiyah, yakni keturunan dari sahabat Abbas. Kemudian setelah itu timbul lagi Daulat Fatimiyah. Jadi timbul daulat-daulat yang bermacam-macam. Jadi hanya sibuk menangani masalah politik yang isinya gontok-gontokan saja. Sampai sekarang ini, makanya ilmu Islam tidak berkembang di situ. Ya, bagaimana bisa berkembang?
kalau yang diurusi persoalan politik saja. Begitu jelasnya sedulur Rustafik. Jadi jangan mudah menuduh, apalagi mengadu domba antara Sunni dan Syiah. Apalagi ada dalil-dalil politik. Sekali lagi, jangan pernah menuduh kalau berkembang di Iran atau Persia, lalu ilmu itu buatannya orang Persia. Tuduhan yang begitu adalah tuduhan orang-orang yang anti torekot. Jadi tidak hanya torekot saja yang berkembang di Iran, akan tetapi hampir semua ilmu-ilmu Islam itu perkembangannya di Iran atau Persia. Ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu qiraati, ilmu tajwid, semuanya itu berkembang di Iran. Akan tetapi mengapa hanya torekot saja yang disudutkan? Kenapa yang lainnya tidak ikut disapu sekalian? Sampean angan-angan sedulur, bukankah orang yang menuduh tersebut adalah orang yang sentimental, yakni orang yang benci dengan torekot? Jadi ini saya buka. Kalau memang tidak percaya, panjenengan sedoyo silahkan orang yang menuduh tersebut mempelajari sejarah tentang perkembangan kebudayaan Islam. Di kitab-kitab sudah banyak, di toko-toko juga sudah banyak dijual. Silahkan mempelajarinya. Begitulah yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Dan besok kita akan belajar tentang bagaimana caranya masuk pada torekoh, atau belajar tentang ilmu tasawuf. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, semoga pelajaran ini membuka cakrawala kita, cakrawala keilmuan kita. Ya. Jangan mudah terprovokasi, apalagi diadu domba, dan jangan mudah percaya nek orang nggo ketu tidak toreko. Toreko yo kudune nggo jenggot kaya ngene iki. Nggo udeng-udeng kaya tidak, ya. Bukan seperti itu, ya. Jadi toreko itu adalah ajaran yang tujuannya adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati kita. Itu adalah tujuan dari toreko. Yang masih bersama dengan Ustaz Afik, panjenengan saya doakan takjir melintir, sugih waras sehat, tentrem, rezeki panjenengan mengalir deras tanpa batas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada seluruh orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.